anu yulkihi. Nggih. Itu kalau yulki kan nibaaken. Saya mempunyai arti itu mulang. Berarti lakona yulakino kan? Nggih, berarti lafadznya yulakino. Yulki makna murad nggih. Wa yulki hilan mulang. Wa yulki hale mulang sapa Jibril ing Quran. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tasaddaqa nuri paring sedekah sapa Allah. Begitu rek, saya punya arti begitu. Bimanzilatin kelawan derajat ukhra kang weneh. Fa ana mongko utawi ingsun al ana ing dalam saiki iku kaane kaya-kaya teman setune ingsun iku asma'uhu krungu ingsun hu ing Quran minal mutakallimi. Saking mutakallim ini kayaknya Allah ya. Nggih. Saking dat kang dawuhi bihi kelawan Quran. Fa indana mongko ing dalam nalikane iki manzilah itu, artinya ketika Allah memberi manzilah itu, wajadtu nemu ingsun lahu maring Quran ladzatan ing enak wa na'iman lan nikmat. La asbiru kang ora sabar ingsun anhu saking ladzatan wa na'iman. Wa ma utawi perkara dzakarna kang wis nutur ingsun ing ma bayane ma minal halawati saking rasa manis wan na'imi lan nikmat iku innama huwa angin pastine utawi ma iku samratul a'mali buai pira-pira amal as-sholih as-sahihati kang bener al-mustaqimati kang jejeg as-salimati kang selamat minar riya isak wadakwalan ngaku-ngaku. Wa qala lan dawuh sapa Abu Turabin Abu Turab itu radhiyallahu anhu idza sadaq ing dalam nalikane bener atau teman sapa al abdu kaula fil amal ing dalam amal wajada mongko nemu sapa abdu halawatahu ing manisi amal qabla ayyamilahu ing dalam sadurunge yen to ngamal sapa abdu hu ing amal wa idza ahlasalan ing dalam nalikane ikhlas atau murni sapa abdu fihi ing dalam amal wajada mongko nemu sapa abdu halawatahu ing manisi amal waqta mubasyaratil amali ing dalam waktu nandangi waktu melaksanakan amal. Wal a'malu tawi pira-pira amal al mausufatu kang den sifati bihadis sifati kelawan ikilah pira-pira sifat iku makbulatun den trimo bi fadlillah kelawan anugerah Allah taala. Waradatu maqafil khabar ing dalam khabar apa la yakbalu ila akhirih la yakbalu ora nerimo sapa Allah taala min musmi'in musmi'in apa mus? Min musmi'in saking wong kang amrih den mun musma'in nggih. Isim maf'ul. Pak Abdur. Musammi'in. Min musammi'in saking wong kang amrih den rungu, pengin didengar. Misalkan sampean ngajinya enak pengen didengar tetangganya gitu loh maksudnya. Musamma. Wala mura'il lan ora kang riya. Dalilu khitabuhu utawi dalil khitabi khabar iku annal amala teman setuni amal as-salima kang selamat minar riya isaking riya wasum'ati lan sum'ah iku makbulun den trimo min qaulihi azza wa min qauli saking dawe Allah azza mukhaluhur sapa min qailin innama yataqabbalu angin pastine nerima sapa Allahu minal muttaqina saking pira-pira wong kang takwa wa qabulullahi ta'ala utawi oleh nerimani Allah ta'ala al amala ing li amalil abdi
li amalil abdi maring amali kawula wa ridahu lan ridha sapa Allahu ing amal bihi kelawan abd huwa ya abd iku thawabuhu ganjarane amal al muajjalah kang den ake kama yaqulu kaya oleh dawuh sapa al muallif ba'da hadza ing dalam sause iki maqalah man wajada ilah wa dzalika utawi mengkono thawabuhu iku alamatun tetengar ala wujudil jazai ngatasi onane balesan alaihi ing ngatasi abdu fid daril akhirati ing dalam akhirat hasbama nggih hasbama kelawan milang-milang perkara yakti kang bakal teka apa ma fi qauli ing dalam dawi muallif wajdanu apa wijdanu wujdanu thamrati ta'ati utawi nemu pira-pira buahe pira-pira taat ajilan ing dalam dunya iku apa iku bisa iril amilina basyairil iku basyairil amilina pira-pira bebungahe pira-pira wong kang ngamal oh iya basyairu jadi khabar bukan huruf jar iku basyairul amilina pira-pira buahe pira-pira wong kang ngamal biwujudil jazai kelawan anani jaza alaihi ngatasi taat ajilan ing dalam akhirat. Qala dawuh apa Abu Sulaiman Adz-Dzarani radhiyallahu anhu kullu amalin utawi saben-saben amal laisa kang ora ana iku lau kadhi amal apa sawabun ganjaran fid dunya ing dalam dunya iku laisa ora ana iku lau kadhi amal apa jazaun balasan fil akhirah fahasala mongko hasil min hadza saking iki kaul Abu Sulaiman itu apa anna wujdanal halawati teman setune nemu manis anna wujdanal halawah teman setune nemu manis amal iku alamatun tetengar ala wujudil qabuli ngatasi anani den trimoni amal al muqtadha kang netepaken li wujudir ridha maring wujudi ridha wal jaza lan balasan. Lanjut ya. Walidzalika lan krana insyaallah paham semua ya nanti langsung amin walidzalika lan krana are mengkono alamah qala dawu sapa al Hasanu Imam Hasan radhiyallahu anhu tafqaduna nggih tafqaduna kelangan sira al halawata ing manisi amal fi thalathin ing dalam perkara telu fa in wajadtumuha lamun nemu siraha ing halawah fa absyiru mongko bunga sira wamdulan nurusa sira liqasdikum maring tujuan atau sejane sira kabeh wa illam tajidu lamun ora nemu siraha ing halawah fa'lamu mongko weruh sira annal baba ing taman setune lawang iku muglakun den kunci inda tilawatil Qur'an ing dalam nalikane maca Al-Qur'an wa inda dzikri lan ing dalam nalikane dzikir wa inda sujudi wa zadalan nambai sapa ghairuhu liyani Imam Hasan wa inda sadaqati lan ing dalam nalikane sedekah wa bil ashari lan ing dalam pira-pira waktu sahur wakila lan ten ucapakan fi qauli ta'ala ten ucapakan waliman lan iku kaduwe wong khafa kang wedi sapa man maqama rabbih ing derajate pangeran iman jannatani utawi swarga loro jannah loro qala dawu sapa qail jannatun suci swarga muajjalatun kang den gege wahya utawi jannatun muajjalah iku halawatut ta'at manisi pira-pira ta'at waladadatul munajati lan enake bebisik wal isti'nasulan
merasa aring ayam tenang bifununil mukasyafati kelawan pira-pira warnane pira-pira mukasyafah. Wa jannatun lan swarga muajjalatun kang den sumayaaken yaitu besok. Hiya utawi jannatun muajjalatun iku fununul mathubati pira-pira warnane apa ganjaran dari sawab. Wa uluwud darajati lan luhuri pira-pira darajat. Qultu ngucap ingsun wa hadhil halawatu utawi ikilah manisi amal al madkuratu kang den tutur iku la takunu ora ono apa hadhil halawah iku illa fi maqamil ma'rifati angin ing dalam maqam ma'rifah al khosati kang khusus. Wa hiya utawi maqam ma'rifah iku allati perkara tunafiha kang nafi'aken ha ing allati apa al maksiyatu maksiyah. Gimana? Berlanjut terus ini. Membong ki angak dia. lanjut. Wakila, kila ten ucapaken li ba'dihim maring sebagian ulama. Ini kata-kata hikmah semua, Bapak. Enggak ada pertanyaan nanti. Hal ta'rifu anna tawara sira Allah ing Allah. Hal ta'rifu anna tawara sira Allah ing Allah. Terus faghadaba. Oh. Hal ta'rifu. Oh, kila li ba'dihim hal ta'rifu Allah. Ada yang bertanya pada sebagian ulama, apakah kamu tahu Allah gitu? Faghadaba mongko bendu sapa ba'dihim ala sa'ili ing atase wong kang takon. Wa qala lan dawu sapa ba'dhim atarani ana toh ningali sirani ing ingsun iku a'budu nyembah ingsun man ing dat la a'rifu kang ora weruh ingsun ing man. Faqala mongko jawab sapa sa'illahu maring ba'dihim au ta'si utawa maksiat sira man ing dat ta'rifu kang weruh sira ing man. Wa qila lan den ucapaken li ba'dihim maring sebagian ulama bima kelawan apa ta'rifu weruh sira annaka ing teman setuni sira iku arafta weruh sirahu ing Allah. Faqala mongko jawab sapa ba'dihim lam aksid ora nejo ingsun mukhalafatahu ing nulayani Allah illa warada angin tumeka ala qalbi ing atasi ati ingsun apa istihyaun ngerasa isin minhu saking Allah. Wis wallahu alam. Langsung pertanyaan Pak Mo. Paham lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah singkat nggih. Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Jadi barang siapa yang menemukan buahnya amal yang ajilan itu gampangnya kontan lah sekarang, maka itu menunjukkan dalil diterimanya amal nanti di akhirat. Kurang lebih begitu. Oke, paham? Bisa dimengerti? Tolong kasih contoh sekaligus sesuai dengan ya, contohnya ke bawahnya Nang Jun. Thamratul amali wujudanul halawah fihi. Buahnya amal yaitu menemukan rasa manis di dalam amal. Seperti sampean mengaji ini, sampean merasa tersiksa apa merasa enak? Pak Mau? merasa bahagia. Nah, itu berarti tandanya diterima amalnya. Saya merasa kecelakaan. Kecelakaan. Berarti setengah-setengah. Jadi buahnya amal itu ditemukan rasa manis dalam melakukan amal dan merasakan nikmat bihi dengan amal. Kadang orang sholat kan keburu, berarti kan ya saya pahami sendiri manis apa enggak, apa terpaksa itu. Masalahnya ajib lah, padahal amalnya sekarang gimana itu? Ya kalau apa guruannya memang ajilan harusnya.
Ajilan, bukan ajilan. Ain dengan hamzah lain ya mau. Dakem aja. Kesusu. Gimana? Bang Zul? Lanjut dulu, Ge. Maksudnya Pak Rohib gimana, Pak Rohib? Amalnya sekarang terus Barang siapa menemukan buahnya amal sekarang setelah diamalkan, itu menunjukkan diterimanya besok ajilan. Diterimanya besok, rasanya sekarang gimana ya? ya, Ya, ini jadi merasa halawahnya amal sekarang itu menjadi tanda bahwasanya besok amalnya diterima. Lalu dari sekarang ke besok itu proses apa? Iya, besok itu surga besok itu. Besoknya itu akhirat. Sekarang masih muda orangnya, jadi panjang umurnya. Gimana? Iya, dengan buktinya diterimanya amal itu dia merasakan enak, manis dalam melakukan amal dan tanaum. Jadi di dunia saja saat Beramal sekarang. Sekarang tanah om. Kita naumnya sekarang. Lalu itu menunjukkan diterimanya besok. Ya berarti penerimaan amal itu memang besok, bukan sekarang barangkali. Besok itu kan sawabnya, ganjarannya, pahalanya. Iya, sababnya besok, Pak. Tidak. Penerimaan amal itu sekarang apa besok? Apa sekarang Nah, ini? kalau dilihat dari naskah ini, dari tekstualnya ini, ya berarti penerimaan amal ya besok. Kalau diibaratkan yang kita terima sekarang DP-nya bagaimana? DP-nya itu. Kalau besoknya kepada diterima, Hah? bagaimana kalau disela dengan maksiat? Coba komentar. kalau ini kan ajilan tangannya kan ajilan itu fit dari dunia gitu. Ajilan itu fit dari akhirat, sehingga kan kita boten semerat gitu orang ini amalnya makbul apa enggak. Makanya kalau misalnya kita berdoa semoga amal kita makbul, itu kan berdoanya nanti ba'dal maut itu maksudnya, sehingga kita nggak bisa menghukumi yang mana itu hak prerogatif Tuhan, ya kan? Itu kan hak prerogatif Tuhan, tapi sama Allah diberi alamat. Kalau misalkan amalnya makbul nanti di akhirat, itu tak alamatnya itu di dunia itu kamu merasakan halawah fil amal. Nah kalau misalkan nanti diselingi maksiat, ya itu nanti pembahasan yang kemarin. Pembahasan yang lain. Ditimbang ya. Bukan berarti sekarang amal baik, maksiat terus maksiat ini menjadi apa ya? Menjadi penyebab tidak diterima, ini kan ya beda mungkin kan. Tapi kan Qur'annya berbunyi As-sayyi'at Yudhibnat. gimana? Ini bukan Qur'an ini. Lanjut dulu. lanjut. Jadi buahnya amal itu sampai buahnya amal yaitu merasakan manis, merasakan enak ketika beramal. Nah, yutasawwaru dzalika fi aktsaril a'malil bil muwadhaba alaihi. Itu ditemukan banyak ketika kita melakukan amal-amal yang istiqomah. Kalau rutinan tiap minggu ya kan kerasa mau. Kalau yang 2 bulan sekali, 3 bulan itu enggak berarti enggak merasakan itu yang benar itu. Nah, ini kan cuma Pak, dalam keterangan, menyesuaikan keterangan. Menunjukkan lain mata. Oke. Hanafi. Nah. Jadi banyak ditemukan samratul a'mal itu ketika seorang itu melakukan amal dengan istiqomah. Ngaji, yang ngajak siapa ya. Pokoknya amalan apa aja. Nah, iya. Muncul ku ngetaman rang aja. Ala halin tukrahu, ada satunya versi satunya takrahu. Ala halin tukrahu wastisqalillah. Artinya pada keadaan yang tidak disukai dan keadaan yang berat itu. Hadza huwa ghalibul amri. Ini yang biasa terjadi. Qala ba'dul arifin laisa syai'un minal birri illa wadunahu aqabatun. Nggih.
yahtaju ila sabri fiha. Jadi sebagian ulama, sebagian orang makrifat dawuh tidak ada sesuatu dari kebaikan itu kecuali ada sesuatu kesulitan, yang mana kesulitan itu dibutuhkan sabar di dalam melakukannya. Faman sabara ala syiddatiha afdha ila rahah wasuhulah. Barang siapa yang sabar untuk itu pada beratnya akobah tadi, maka dia akan nanti merasakan enak setelahnya, rahah dan wasuhulah. Wa innama hiya mujahadatun nafsi thumma mukhalafatul hawa, yaitu dia mujahadah itu merangi nafsu dan tidak mengikuti mukhalafatul hawa dan tidak mengikuti hawa nafsu. Thumma muqabadatun fi tarkid dunya. Mencoba ala siddatiha afdal ila rahati. Nah, aja. Kenapa lihat di makalahnya, kalau nggak salah Imam Syafi'i itu agak sama dengan ini. Artinya orang yang merasakan sulitnya mencari ilmu itu nanti merasakan manisnya ilmu. Nah, kurang lebihnya agak ada kesamaan. Barang siapa yang merasa sabar dengan sulitnya melakukan amal, maka nanti dia akan merasakan enak setelahnya, enak dan mudah. Memang keterangan di kitab-kitab yang lain itu kita memasakkan amal itu kan pertama kan sulit. Nah, kayak orang berobat itu kan sulit, pahit atau apa. Dengan terbiasa jadi enak, terserahnya begitu. Kalau belum merasakan enak ya diteruskan sampai enak nantinya. Oke, begitu. Enggak, kalau berhenti aja ke apa kesulitan udah enak. Berhentinya kesulitan itu lah udah enak. Enggak, dari makalah ini loh Pak Ma'u. Faman sabara ala syiddatiha. Ini kan menerangkan enak. Iya, lama. Enggak, yang ditanya Pak. Ini kan Faman sabara ala syiddatiha afdha ila raha wasuhula. Cuma pemahamannya gimana? Yang lebih singkat. Ya, jadi Singkat. pertanyaan tadi kan rohah dengan suhulahnya ini di dunia apa di akhirat? Gimana? Pemahaman saya ya di dunia. ada di dunia merasa masa berhasil Nabi rasakan itunya lah kan. Kacak rasanya kan man wajada dulu atau man wajada samrut kan rasanya jeruk manis kan sini kan. makanya ya akhirat banyak rasa bagus Nah, dan di neraka banyak rasa akhirat kisah benih rasa mana bila akhirat. kenapa Lainnya totak ngerasa malah totak Lanjut. lanjut. mungkin enggak saya karena punya insting gitu pikiran saya begini tentang itu saya pernah mengaji itu karena sulit akhirnya tidak mengaji Suka. enggak ngaji karena dianggap itu sulit terus saya pikir begini seandainya saya kemarin itu kesulitan itu satu nah mungkin kenikmatan ada di sana Setelahnya. iya ya, setelah saya bisa ternyata saya kan tidak kuat Berhenti di sini. berhenti sehingga tidak ngaji ya taju ila sobri di sini gitu. Tapi saya sebelum ngaji ini hati saya begini kok hari Kamis yang lalu saya bisa menerbas kesulitan saya terus ngaji mungkin kenikmatan itu ada di sana saya tapi tidak terus itu jadi tidak mungkin itu konek pribadi Pendapat. Lanjut ya. Innama hiya mujahadatun nafsih, yaitu dengan merangi nafsu terus tidak mengikuti hawa nafsu. Thumma muqabadatun fi tarkid dunya, meninggalkan dunia. Thumma laddatu wat tana'um, itu meninggalkan ya enak-enakan dunia dan itu. Wa qala Atabatul Gulam radhiyallahu anhu, kabatu al-laila isrina sanatan thumma tana'amtu bihi isrina sanatan. Jadi dari itu
Siapa? Sahabat apa tabi'in itu? Ana? Atabah, nggih. Oh, muridnya. Qala Atabatul Gulam, dia berkata, kabatu al-laila isrina sanatan. Saya kesulitan pada malam hari selama 20 tahun. Setelah itu saya merasakan enak setelahnya. Setelah 20 tahun merasakan enak, isrina sanatan, ya 20 tahun juga. Sabar 20 tahun. Senja kayaknya rugi ya. Ruginya kan sengsara sekarang ya. Rugi sengsara. Oh mati. Senggaranya 10 tahun. Kalau di akhir cuma 10 tahun ini rugi kayaknya. Loh, di akhirat nggak 10 tahun. Nggak ada ruginya banyak. Nanti dihitung. Kalau ikut makola ini loh, sengsara 20 tahun dibola 20 tahun. Ini masih di dunia. Kalau masih hidup. Kalau mati. Maksudnya Pak Nuh, setelah dia sengsara 20 tahun, pas mau merasakan enak mati. Apa dibola cuma 20 tahun, rugi. Ya ketambah nih makanya. Nikmatnya nanti di sana. Mengakhir. Masih Pak, masih tambah Pak. Bahasa Indonesia. Kalau pembalasan di akhirat itu tidak terbatas, tak ada batasnya. Jelas baik, tak ada khawatir di dalam dia nih. Boleh repot. Dia masih Enggak ngerti lah dah. Yang perkara saya tak kening jelas. Wa qala Sabit al-Bunani radhiyallahu anhu, kabatul Qur'ana isrina sanatan wa tana'amtu bihi isrina sanatan. Dia dari Syekh Sabit itu berkata, saya merasakan kesulitan, yaitu membaca Quran selama 20 tahun dan merasakan enak 20 tahun. Nah, ini kita bisa tanyakan yang merasakan langsung nih. Sampai mengamalkan menghatamkan itu hafalan berapa tahun? Enggak, berapa tahun waktu menghafalkan? 3 tahun. Sekarang kan merasakan enaknya. Enak sampai ada buahnya sekarang. Abu sekarang. Apalagi macam terus. Mungkin itu kan merasakan enak. Wa qala ba'dul ulama kuntu aqra'ul Qur'ana fala ajidu lahu halawatan hatta talautuhu ka'anni asma'uhu min Rasulillah. Dawuh sebagian ulama, saya membaca Al-Qur'an itu tidak menemukan kemanisan atau tidak merasakan manis. Sampai saya itu maca ingsun ing Quran, saya membaca Al-Quran seakan-akan saya mendengarkan Quran itu dari Rasulullah. Yatluhu ala ashabihi, seakan-akan saya itu mendengarkan Quran dari Rasulullah. Rasulullah itu membacakan pada sahabatnya. Thumma rafa'tu ila maqamin fawqahu, kemudian rafa'tu, rufi'tu, dan angkat ya. Tsumma rufi'tu, kemudian saya diangkat pada makom atau pada tingkatan yang lebih tinggi dari asma'uhu. Kau ngangkat Pak? Ya kalau rufi'tu pemahamannya lebih langsung dipaham. Artinya pertama dia tuh pertahapan pertama dia membaca Al-Quran itu tidak merasakan manis. Nah, yang kedua, tahapan kedua dia membaca Al-Quran seakan-akan mendengarkan dari Rasulullah membacakan pada sahabatnya. Tahapan ketiga, kemudian saya diangkat derajat saya pada makom yang lebih tinggi itu. Kalau rufi'tu, kalau rafa'tu, coba gimana? Mengangkat saya. Kok bisa mengangkat pada makom? Tubuh itu wa ka'anni asma'uhu min Jibril. Batul rufi'tu napa rafa'tu? Rufi'tu. Kayak pemberian. Wafat itu kan namanya putus. Yang di makam derajat yang tinggi
pertama saya baca Al-Quran itu yang apa ya, yang saya bayangkan langsung mendengarkan dari Rasulullah. Kemudian bayangan saya itu saya tingkatkan gitu loh, langsung saya mendengar dari malaikat Jibril gitu. Meningkatkan makom. Pahaman saya Bukan derajat ya. Bukan derajat. Level. Kedekatan Kemudian saja. saya bayangkan baca Al-Quran ini saya langsung dengar dari malaikat Jibril sih. Bahasanya rofa. Nah, misalnya ngoten kan nanti akan timbul pertanyaan kenapa kok nggak dari awal langsung ke malaikat Jibril? Berarti nggak ada peningkatan ya, memang dari awal ya. Sehingga dari awal itu dia nggak bisa awalnya ke derajat yang talautuhu min Jibril, nggak bisa. Sehingga derajatnya itu awalnya. Makanya di sini kan tartibnya kan tadi mukhalafatun nafas pertama. Setelah mukhalafatun nafas bisa naik ke derajat selanjutnya mukhalafatul hawa. Habis itu mukabadah fi tarkid dunia, terakhir summal ladah wa tana'um. Ladah wa tana'um ini ternyata juga ada marotipnya. Makanya di sini aku itu ben gak belas loh, gak pernah maca Quran itu gak ono enak-enake. Sampai ada suatu kondisi saya tuh baca Quran kayak saya mendengarkan dari jeng Nabi. Setelah itu alhamdulillah derajat saya dinaikkan. Ketika derajat itu dinaikkan, saya lebih nikmat lagi nikmatnya. Bukan dari jeng Nabi lagi, tapi dari malaikat Jibril kepada jeng Nabi. Rasa. Sehingga halawah niku nggih karena derajat nih. Kalau misalkan dia dari awal sudah narjet, ya kenapa nggak dari awal langsung min Jibril ila Rasulillah? Kan boten saged dia. Makanya di akhir summa tasaddaqallahu alayya bimanzilatin ukhra. Nah ini. Tapi Semarang kalau tasaddaqallahu ini kok semarang. Apa nih? Kok semerap nggih karena niki kan bape niki Pak, alamatan niki. Halawah niku alamat fi ajilan. Kok iso sampean ngerti amalmu makbul? Ya karena ada alamatnya. Alamatnya apa? Kula merasakan halawah amal di dunia. Kan bape ngoten. Bahkan kata tasaddaqallahu Allah yang Nggih Allah memberikan. Nggih tentu melalui alamat niku. Alamatnya nggih dia bisa merasakan baca Quran min Jibril niku. tasadduq memberi sedekah. Manzil. Kalau saya sama dengan Pak Fathul, rofa tuh. Masalahnya fala ajidu lahu halawatan hatta talautuhu. Kalimat setelah hatta talautuhu itu masih menyimpan la ajidu lahu halawatan, yaitu mukabadah. Lalu kalau sudah rufi itu berarti mukabadahnya hilang kan? Mukabadah kangelan. La ajidu halawatan. Sehingga kalau rofa tuh saya ini masih mukabadah, sehingga saya naikkan levelnya terus ya. Lalu baru setelah mendengar langsung dari Allah lah itu sudah ilah, bukan hatta lagi. Mungkin dalam kita memahami keterangan yang lain itu, dalam sesi pemahaman rofa itu dengan rufi itu, seperti zikir itu kan pertama zikir ghaflah. Nggih. Setelah ghaflah kan bisa ditingkatkan yaqdha. Setelah yaqdha kan bisa ditingkatkan hadrah. Setelah hadrah ditingkatkan ke ghaib. Nggih kan? Dan bisa dengan usaha. Tapi kata itu ditingkatkan itu bukan mabni majhul itu. Bahasa Indonesia tidak ada istilah mabni majhul. Artinya orangnya yang meningkatkan berarti fa'il kan. Nah, kalau di sini mengenal majhul dan fa'il. Kalau diartikan mabni majhul kan setelah melakukan itu otomatis Iya, kalau arti ditingkatkan berarti Allah pelakunya kan. Saat itu berarti sudah tidak ada la ajidu halawatan. Artinya mukabadah hilang. Jadi istilah tana'um sudah ada atau halawat. Padahal masih akan naik. ya begitu. Lanjut. Bisa dipahami dari dua
simpulkan sendiri itu keterangan semua. Nang woi nang kalau untuk kita tiru Pak ya. Kalau kita ingin meniru seperti ini, kan kita mesti perasaan ya. Kita merasaan seakan kita mengangan bahwa Rasulullah ada di depan kita. Hanya ya pokok hanya tahayul aja. Nih, lebih nyaman. Petegi boleh. Petegi seakan-akan saya dari Allah. Anu Jibril orang. Itu kan semua itu kan hanya meletakkan perasaan itu, rasa itu. Kan semua itu kan rasa itu, rasa. Pada barang sholat kan sedih kan. Halo? Pada barang sholat, apa sholat? Dikir biar. Sama Ihsan. Ihsan. Ihsan Ihsan apa? Ihsan Iya. Ihsan. Kalau tidak bisa mampu seakan-akan melihat Allah, seakan-akan saya dilihat oleh Allah kan sedih. La innahu yaraka. Ketika membayangkan Rasulullah itu sudah mendapatkan halawah atau belum? Mendapatkan. Artinya maaf ya, naik satu derajat. Yang kesulitan membaca Al-Quran terus dibaca, seakan-akan pembacaan saya ini seakan-akan seperti membacanya Kanjeng Nabi kepada sahabatnya. Berarti kan begini, ini mulai halawah itu ketika membayangkan Rasulullah. Karena di sini fala ajibu halawatan hatta, kan sampai di situ kan yang tidak menemukan halawah. Jadi sebelum Bedanya hatta dengan ilah coba perjelas itu. Kalau hatta ikut pada la ajidu atau sudah lepas dari la ajidu halawatan. Kalau ilah apa itu dah? Sehingga saya ingat saya pada belajar mengerti. Akal tu samaka hatta roksaha ila roksiha. Kalau ilah gak ikut, kalau hatta ikut. Nah, iya makanya. Hah? Hatta kebalik. Nah, ada hatta itu ya. Iya, kalau hatta ikut berarti. Kalau hatta hilang kepalanya. Iya, kalau ilah kan cuma Kalau ini ilah sisa bagian kucing kepalanya. Jangan sampai terjadi kan Gitu. Cuma pertanyaannya, apakah ada di antara kita merasakan halawah? Segitu Mama. Ya kan ngajinya Iya. pembuktian sampai Banyak alasan. Saya kira ini targetnya sama dengan konsepnya Yazid Al-Bustami. Yazid Al-Bustami itu tujuannya bukan itu, bukan pahala, tapi Zatullah. Yang ini Nabi Muhammad tidak puas, Jibril tidak puas, lalu ke Allah baru Tana'um. Kalau kita Sama dengan bisa itu. juga, maka itu kan entah udah ke anaka Tahu wa ilam. tahu kainahu ya Rabb. Nah itu kan perasaan-perasaan. Walaupun ini menaikkan perasaan itu, kita pun bisa. Ya dipaksa kita. Harus bisa. Bisa. Seakan-akan nah. Ya barangkali ya. Jangan cetak humur rijal wa nahnu Nah, ini rijal. kan Munjur dilihat yang membaca aja ulama, bukan orang-orang ini. Itu kan keterangan. Yang membaca aja itu orangnya itu ulama udah itu. Betul ulama. Ya, ikut ulama Pak Mang. Ya cak. Ini udah dari ceritanya orang ini bukan orang-orangan, orang sungguhan. Gorengan atau kubano tengah apa? Artinya bukan orang awam lah. lanjut. Summa rafa'tu wa fi qaulin rufi'tu. Rafa'tu kemudian saya mengangkat pada atau ya naik pada maqam di atasnya. Wa kuntu atluhu wa ka'anni asma'uhu min Jibril. Kemudian saya membaca Al-Qur'an seakan saya mendengarkan Quran itu dari malaikat Jibril. Yulkihi ala Rasulillah, yang mana malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran pada Rasulullah. Thumma tasaddaqallahu bimanzilatin ukhra. Kemudian Allah mengandunggerahi atau memberikan derajat yang lain. Saya punya arti sedekah. Sadaqallahul azim sebenarnya dari kasar.
Ya, coba kita. Jangan coba-coba. Enggak, saya punya arti itu. Pemberian yang sangat Di guna maknanya paring ngeto. Paring sodako. Ya, paling sodako. Sodako ini pasti apa adanya. pemberian yang sangat bagus ini itu kalau tidak dikatakan nikmat, apakah bencana? Pemberian yang mana? Yang dibahas Ini pemberian ini satu pertama Satu itu seakan-akan pertama Pak Mau. jangankan dijelaskan kan, biar Taukid, Ki. jelas. Lanjut. Karena kondisi saya menjelaskan kan, biar tahu satu itu pertama. Ya bila boleh terus sakit. Derajat pertama dia dikasih seakan-akan dikasih tahu kalau Rasulullah membacakan Al-Quran kepada sahabatnya. Itu kan merupakan suatu nikmat itu. Nah, nikmat. Nomor 2, setelah itu seakan-akan malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi dan seterusnya. Itu nikmat. Karena dia sabar di dalam ketidaktahuan membaca Al-Quran, diteruskan. Sabar meskipun tidak enak terus dibaca. Nah, di suatu perjalanan seakan-akan menemukan seperti itu kan, itu udah derajat juga, nikmat itu. Hubungannya dengan bencana lu. Artinya bukan bencana kan, itu anugerah. Iya. Nah, Enggak masih- tahu kan lu mengatakan apa bencana. Kalau tidak nikmat kan kebalikannya nikmat. Di situ ada 4 tahapan. Tahap pertama, yang tahapan pertama itu dia membaca, saya kata si qailnya, saya membaca Al-Quran tidak menemukan rasa manis dalam Al-Quran. Pertama gitu. Artinya cuma membaca sekilasnya. Artinya ya sekedar baca. Kemudian saya yang tahapan kedua, saya membaca Al-Quran seakan-akan saya mendengarkan Al-Quran itu dari Rasulullah, yang mana Rasulullah membacakan pada sahabat. Yang kedua gitu. Terus yang ketiga, kemudian rafa'tu ila maqamit fawqahu. Kemudian saya naik ke makom di atasnya. Atas mendengarkan itu, seakan-akan saya membaca Al-Quran itu, saya mendengarkan malaikat Jibril membacakan Al-Quran pada Rasulullah. Itu yang ketiga. Terus summa tasaddaqallahu ta'ala bimanzilatin ukhra. Kemudian Allah memberikan derajat yang lain. Fa'anal an ka'anni asma'uhu minal mutakallim bih. Nah, ini terakhir. Seakan-akan saya mendengarkan Al-Quran itu dari Allah. Itu terakhir. Fa indaha wajadtu lahu laddatan wa na'iman la asbiru anhu. Lah ini derajat yang tinggi sekali. Ketika mendapatkan derajat yang itu, manzilatun ukhra itu, saya menemukan rasa enak dan nikmat yang saya tidak bisa menahan sabar dari nikmat tersebut gitu. Dari nikmatnya maksudnya. Paham? Wa ma dzakarnahu minal halawah wan na'im amma innama huwa thamratul a'mal as-sahihah al-mustaqimah. Adapun keterangan yang telah disebutkan tadi dari manisnya amal dan nikmatnya amal, itu buahnya amal yang benar, yang istiqomah, as-salimah, yang selamat dari riya wa dakwah ngaku-ngaku. Wa qala Abu Turab radhiyallahu anhu, idza sadaqal abdu fil amal wajada halawatahu qabla ayyamilahu, wa ila akhirih. Abu Turab dawuh, ketika seorang itu melakukan satu amal, melakukan suatu ibadah dengan benar, maka dia akan menemukan manisnya amal tersebut sebelum dia mengamalkan. Itu. Wa idza ahlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratil amal. Ketika dia ikhlas dalam beramal, maka menemukan manisnya amal itu ketika melakukan amal.
Wal a'malul mausufa bihadis sifat makbulatun bifadlillah. Amal-amal yang disifati dengan sifat-sifat ini adalah amal yang diterima Allah bifadlillah, dengan anugerahnya Allah. Saya kok kalau dari masih ke atas ya. Kalau saya lihat di petuan ya, bukan. Itu memang Rufi itu. Berarti makom itu dia itu merasakan dapat ilham. Jadi dia tidak sengaja untuk naik sendiri. Loh, saya kok bisa seperti itu? Saya kok bisa? Oke. Dengan melakukan sebelumnya diangkat dengan setelahnya. Seperti pemahaman dari Kanjeng Nabi seakan-akan membacakan Al-Quran ke sahabat itu sampai-sampai malaikat Jibril membacakan ke Kanjeng Nabi, sampai-sampai seterusnya kan Gusti Allah. Ya, tapi dia bukan merasa naik sendiri gitu. Dengan petunjuk Allah, dengan ilham dari Allah, dia tuh saya kok sampai mikir seperti itu. Tidak. Jadi maka begitu. Jadi tidak naik sendiri, tidak. Dia merasakan semuanya, dapat ilham. Makanya tadi disuruh baca dua biar tidak membaca dua kan. Kalau dalam teori tarekat, Aman kan masuk tarekat. Enggak, masalah derajat itu kan bertahap. Ketika sampai derajat awal kedua itu apa dengan usaha sendiri, apa dinaikkan? Nah, itu dalam prosesnya kan kurang lebih hampir sama dengan itu. Ketika mampu melakukan derajat yang pertama, otomatis kan diangkat derajat kedua. Ya dia Bukan dengan kita, bukan enggak ada. makanya dengan pemahaman Rufi itu. Dan diperkuat wal a'malu mausufatun bihadhihi sifat maqbulatun bi fadlillah. Beni karbati bi fadlillah. Cuman dari susunan bahasanya ini seolah-olah memang upaya dari yang membaca Quran itu ya. Jadi dia membayangkan, jadi hatta itu halawahnya itu tercapai ketika dia sudah membayangkan bacaannya itu seolah-olah kita Rasulullah sudah mengajarkan sahabat. Jadi upaya dari pembacanya. Berarti kalau upaya rohatu. Oke. Jadi makna Dengan langsungnya usaha. begitu. Adapun yang diangkat itu makna setelahnya. Jadi setelah dia mendapatkan halawah, berupaya membayangkan seperti itu, baru Allah memberikan halawahnya itu. Tapi kalau saya pahami 11-12. Beni Makna langsung aja pun Pak Rohik sareng Pak Rohik itu. Jadi upaya dia sendiri, upaya. Jadi memang takdir itu dari Allah. Kalau kita dikasih ikhtiar, dikasih pilihan. Mama pemutus enggak berupaya. Dia yang melakukan sabar membaca Al-Quran di suatu waktu diteruskan karena sabar. Ka'anni ji koyo beni saya benda kan. Kata-kata sabarnya dari mana didapat? Nah, ada ya di atas kan udah barang siapa Enggak, yang dari lafaz ini kan enggak ada menyentuh kata sih. sabar. Ya. Ini di atasnya membaca Al-Quran ya. Untuk akrul Quran. Dia itu wala tidak hajidu lahu. Dia itu tidak mengakui usahanya untuk naik pangkat, naik makom, tapi dia merasanya itu memang dinaikkan oleh Allah. Kok punya perasaan sampai ke sana gitu. Yang padahal itu sudah berapa 20 tahun lah itu baru ketemu itu, baru merasakan gitu. yang kata Pak Nono kan setelah 20 tahun meninggal merasakan. Apa dia merasakan enak setelah di alam barzakh? Untungnya bayinya mana boleh yang lahir. Kangelan ini apa kangelan belajar masalah bodoh atau kangelan masalah membagi waktu? Sekemen. Ya sama-sama kangen. Kesulitan baca Quran apakah karena bodoh boleh tak iso kan? Ada yang apakah kesulitan karena memang membagi waktu? Kesulitan setelah baca Quran karena ala bodoh bisa jadi.
alamat sekali. Kesulitan antar waktu atau kesulitan yang butuh sini. Nikmat sekali. Kesulitan bro, kesulitan repot semacam Quran. Di sini hanya menyebutkan kesulitannya, itu bentuknya mujahadatun nafsi dan mukhalafatul hawa. Summa mukabadatun fi tarkid dunya. Berarti membagi waktunya. Kesulitan untuk membaca Quran itu karena Bertentangan dengan nafsunya. Oke, karena pekerjaan apa dan lain sebagainya kan intinya masalah waktu. Bukan kesulitan membacanya kan berarti. Nah, bukan tidak tahu berarti ini. Memang kesulitan membacanya ya udah akan menemukan ini semua. Membacanya ya nggak bisa nantinya. Oke, cuman dari muturalib dak kau pengen apa dia. Kalau dari awal talautuhu itu ka'anni asma'uhu min Rasulillah, itu upayanya sendiri atau pemberian? Upaya sendiri. Hatta talautuhu ka'anni asma'uhu. Kalau itu sendiri, maka nanti ke atasnya juga masih sendiri. Menurut saya. Jadi saya kan tidak menemukan halawah sehingga saya membaca seolah-olah berada di hadapan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah menyampaikan membaca dengan para sahabat. Setelah itu saya tingkatkan kalau rafa'tu. Saya sendiri lebih condong ke rafa'tu. Karena halawa itu atau ladzat itu mulai dari tasaddaqallah. Ya, tasaddaqallah. Jadi yang halawa itu kan yang pemberian itu terakhir. Yang di bawahnya bihi, setelah bihi itu Berarti Yang di bawahnya sampean pertanyaannya siapa yang memberi kan gitu ya. fa'indah hanya kan ke manzilah. berarti sampean menganggap kayak ya. Dia ulama ya. Yang kedua itu taksib berarti tak halawah. Yang kedua yang mana? Yang satu seperti Kanjeng Nabi Yang membacakan keani. Quran kepada sahabat. Itu tidak enak itu. Enak Iya. dan enaknya enggak ada Iya. keterangan di sini Bapak. Oh. Setelah seperti dibacakannya Allah kepada dia baru enak. Ya kan? Berarti membacakannya Nabi ke sahabat itu tidak enak. Enggak enak. Nah, kepada malaikat Jibril ke itu tidak enak. Tidak enak. Nah, menganggap seperti itu kan? Dia bukan menganggap, dia mah dari keterangannya gitu Pak Mau. Bukan menganggap, dia itu belum sampai. Oke. Jadi Fa seperti indaha wajadtu. Itu udah berada di tangga satu tingkat setelah dia membaca Tangga belum enak. Iya. Itu kan wasilah sebenarnya, seperti orang Toriko membayangkan guru, kan belum sampai itu. Iya. Jadi itu kan masih ka'ani, Belum kecuali tujuan. kan berada di hadapan Rasulullah asli kan beda. Dia udah dapat fadolnya yang berupa ka'ani itu udah fadol. Itu Ya, keterangan di Fadol mana itu Pak namanya. Mau? Bisa baca Al-Quran saja sudah Lah wajib. iya. Ada alhamdulillah gun babar ya. Orang nggak bisa pas mengkayak-kayakkan seperti yang nggak bisa. Bukan. Kalau tidak dapat fadol. Fadol itu dari awal sudah fadol. Bisa Bahkan baca wujudnya Quran, sendiri. sudah fadol. Karena ini Makanya fadol itu dasib, jangan anggap dasib. menjelaskan famratul amal. Jadi buahnya itu yang dia Udah berbuah kan, buahnya. nggak langsung kepada Gusti Allah kan. Belum. Semua kan Iya. kayak ki pencet. Ya kan alhamdulillah. Pocet, ki pocet, kita nyaman pakai buah. Alhamdulillah wes mucet. Daripada tak mucet lah, jadi maksudnya dia mucet itu udah fadol. Kita nyaman. Kita masak ada gegar lah. Artinya geger. menurut yang pendapat ya, maaf ya, orang mempunyai alpukat tabua, asal tabua, kan mucet itu bunga. Ayo, Kan dibuang. mari kita masak, Kan dibuka kan. mari kita ada ayo.
Kan muter itu aja lah bunga. Sedang kegar kecewa. Ayo, teman. Sebetulnya ada hubungannya. Abuan ini ke situ. Muter ada bunga ya situ. Nomor 2 cerita nari tak keker sampai abuan. Sampai meningkat dia tak jatuh kan. Ceritanya tak jatuh terus dia. Si pendukung Mama Oni. Ada kan mulai bayangkan Rasulullah mengajarkan terhadap murid-muridnya, dia itu sudah satu tingkat lebih baik dari keadaan Dari yang satu Mungkin tingkat. iya, Aja lah, leni termasuk halau. Lebu bentik-bentik. Iya, tapi itu kan dugaan perasaan hampian, tapi katakan sobung keterangan. Nah, jadi fa'indaha wajadtu lahu ladzatan wa na'iman la asbiru anhu, itu ketika sudah mencapai puncak. Ya, kata-kata fa'indaha wajadtu halawatan ini kan khusus bimanzilatil ukhronika ay tasaddaqallahu ta'ala. Karena bahasnya samroh pada pocet. Berarti halawan ki korang manis, keng manis lah. Kan lebih ada tanda. Artinya seumpamanya memang tak lulus tapi le naik kelas SMP, SMA, le tak nang ITK maksudnya kan le gaya. Lanjut dulu, garis parah. Wal a'malul mausufa bihadhihi sifat maqbulatun bi fadlillah. Jadi amal-amal yang disifati sebelumnya itu adalah amal yang diterima bi fadlillah. Warada bil khabar, ada keterangan dalam hadis, la yaqbalullahu ta'ala min musammi'in wala mura'in. Artinya Allah tidak menerima amal dari orang yang riya lah, dan orang yang sum'ah dan orang yang riya. Pengen kelihatan itu ya, paham sampean riya dengan sum'ah. Dalilu khitabuhu annal amala salima min riya wa sum'ata iku makbulun. Jadi bahwasanya amal yang selamat dari riya dan sum'ah itu diterima. Dari dalil dari khitabnya khabar tersebut. Min qawlihi azza min qailin innama yataqabbalullahu minal muttaqin wa qabulullah ta'ala li amalil abdi wa ridahu huwa thawabuhu al muajjal. Jadi Allah menerima amalnya dari orang-orang yang takwa. Wa qabulullah, adapun Allah menerima amalnya hamba, wa ridahu, lan ridhonya Allah pada hamba, yaitu thawabuhu al muajjal, yaitu pahalanya atau balasannya amal tersebut yang diberikan kontan di dunia maksudnya. Kama yaqulul muallif ba'da hadza, sebagaimana makalahnya muallif setelah makalah ini, man wajada ilah itu. Wa dzalika alamatun ala wujudil jazaa ala fid daril akhirah. Dengan adanya thawabuhul muajjal itu menandakan atau tanda-tanda adanya balasan nanti di akhirat. Hasbama ya'ti fi qawlihi. Oke. Diartikan apa hasbama? Kelawan milang-milang perkara ya'ti kang bakal teko poma fi qawlihi. Dengan memandang keterangan yang ada dari dawuhnya muallif wujdanu thamrati ta'at, setelahnya ajilan basyairul amilina biwujudil jaza alaihi ajilan. Jadi keterangan selanjutnya adanya buahnya ta'at ajilan yang kontan atau di dunia itu basyairul amilin, yaitu sesuatu bunga-bunga kebahagiaan bagi orang yang mengamal biwujudil jaza alai ajilan, dengan adanya balasan nanti di akhirat. Kabar gembira. Jadi orang menemukan buahnya taat secara kontan di dunia itu termasuk kabar gembira bagi amil, yaitu orang yang beramal dengan adanya jaza nanti di akhirat, balasan di akhirat. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, kullu amalin laysa lahu thawabun fid dunya
laisa lahu jazaa'un fil akhirah. Ini setiap amal yang tidak ada balasan di dunia itu nanti tidak ada balasan di akhirat. Fa hasala min hada, ada yang muskil paham dengan makalah ini. Setiap amal konjengan gitu tahlilan kan setiap kan tak luput dari berkat. Nah itu berarti besok ya bukan mau beli berkat. Jadi langsung materi Halawa ini kan berkat mau. Mun halawa ini kan barokah. jasa kan orang oleh berkat kan bunga. Aduh alhamdulillah mari tahlilan kan bunga. Yo make tak tahlilan mak tanya dia tetap di berkat mon kasar. Kan yang mana jasa tahlilan kan jasa tahlilan kan meni selawatan itu apa kan menandakan apakah besok juga mendapatkan pahala. ini lanjutannya Bapak, bukan masalah berkat dengan yang lain. Fahasola min hadza. Jadi yang dimaksud dengan makalahnya Abu Sulaiman Ad-Darani ini, anna wujdan al-halawati alamatun ala wujudil qabul al-muqtada li wujudir ridha wal jaza. Ini artinya. Sampai sekali-kali pakai ibarat biar langsung paham, kebukaan, keberkat, mana-mana ini macam. Jadi jamaah enggak paham, enggak paham. Itu mau orang oleh berkat remure. Pasti bunga dah. Lagi ada teh. Dan dimaksud di sini makalahnya Abu Sulaiman bahwasanya menemukan manisnya amal itu adalah tanda dari adanya atau diterimanya amal. Al-muqtada li wujudi ridha wal jaza. Diterimanya amal itu menunjukkan adanya ridha dan balasan. Gitu. Lanjut. Tentang situng, tentang itu. Wa dzalika qala al-Hasan radhiyallahu anhu, Imam Hasan. Ini Imam Hasan bin Ali. Biasanya kalau Imam Hasan Al-Basri itu lengkap biasanya. Tafqadunal halawah fi thalathin. Artinya seseorang itu atau kamu itu bisa kehilangan manisnya amal di dalam 3 perkara. Fa in wajadtumuha fa abshiru wamdu liqasdikum wa illam tajidu gimana? Fa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaqun inda tilawatil Qur'an. Yang pertama, ketika kamu menemukan buahnya amal, maka fa'abshiru, maka bahagialah kamu atau mendapat kabar bahagia kamu. Wamdu liqasdikum, artinya teruskan tujuanmu itu. Wa illam tajidu fa'lamuha, kalau kamu tidak menemukan manisnya amal, maka ketahuilah atau bahwasanya pintu itu tertutup inda tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran, wa inda dzikrih, dan ketika zikir, wa inda sujudi, dan ketika sujud. Ini Berarti itu tafaqud. Ini maknanya carilah. tafaqqadu. Tafaqqaduna al-halawata fi thalathin. Artinya kamu kehilangan manisnya, carilah. Carilah, carilah rasa manis itu di sampean kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan rasa manis. Hah? Ada mana nak sepekan nanti kelah. Tapi ku lagi tadi nyamanan karoi. Carilah Karena rasa. fa'id wajad tubuh fa'in lam taji itu selanjutnya kan tafakodu mun kesepen bener ya. Iya. Tak odik rasanya
sekian karena kehilanganmu dari. Tapi beda lah kan, tafakud bermakna carilah. Cari niti kan seperti. Dan badan apa ten gula tay. Ada yang beda kan. Dan ini kan Onsel lain ada si anu nih kan. Kehilangan kamu. Ada. Ya carilah. Nyaman apa bener? Mau nyari nyamanan. Dia Nyaman dia menunjukkan dalilun ala shawab ya. Enggak, nyaman itu relatif. Nyaman ke diri lain aja hilang. Nyaman ke film bener nyaman. tafaqadunal halawah, carilah manisnya amal di dalam tiga perkara atau dalam tiga keadaan. Fa in wajadtum fa abshiru wamdu liqasdikum wa illam tajidu fa'lamu. Ketika kamu menemukan maka bahagialah atau kabar bahagia bagimu dan teruskanlah pada tujuanmu. Wa illam tajiduha, dan kamu ketika tidak menemukan halawah tersebut, fa'lamu, ketahuilah bahwasanya pintu itu tertutup inda tilawatil Quran, ketika membaca Quran, wa inda dzikri wa inda sujud. Oke. Terus nambahi wazada ghairuhu, ada yang nambahi selain Imam Hasan, wa inda shadaqah wa bil ashar, ketika sedekah dan pada waktu malam. Wa qila fi qouli ta'ala wa liman khafa maqama rabbi jannatan, wa liman lan iku, dan bagi orang yang takwa atau takut maqama rabbihi, pada derajat Tuhannya maka orang itu mendapatkan. Kenapa Pak? Sepo. Siapa takut akan nyabis, Terus seponya nyabis kan. Yang benar kan sebak itu. sepo. Sebak. Iya. Kalau gambaran nyabis itu ketika kita kayak nyabis pada kiai kan mempersiapkan. Takut akan Sawan ketika bisa sawan. Dan bagi orang yang takut akan sawan ke Tuhannya, jannatani, itu ada dua jannah, diartikan surga. Qala jannatun muajjalatun, pertama surga yang diberikan kontan. Maqama rabbihi. Coba diartikan apa? Artinya ketika sawan itu takut, songkan, mempersiapkan. takut sawan ada pengira. Misalnya takut semati lah. Dengan rasa takut itu kan dia mempersiapkan. Gimana tuh? Dengan rasa takut itu dia mempersiapkan. Oke. Pamau, nama pamau. Ada komen. Ketela oleh mama. Aku pengen tanya. Itu ada di surat Ar-Rahman. Waliman khafa Maqama rabbihi jannatan. Jadi bagi orang yang takut sawan pada, artinya dia itu dengan rasa takut itu kan mempersiapkan amalnya. Dia tuh mendapatkan dua surga. Yang pertama jannatun muajjalatun, surga yang diberikan kontan. Wahya halawatut ta'at, yaitu manisnya ta'at, waladatul munajat, dan enaknya berbisik pada Allah. Wal istiqnas bi fununil mukasyafat, dan merasa enak. Istiqnas itu merasa ayam dalam bahasa tenang. Bi fununil mukasyafah, dengan macam-macamnya mukasyafah. Wa jannatun muajjalatun, dan surga yang akan diberikan nanti di akhirat. Wa hiya fununul mathubat, yaitu macam-macamnya pahala. Kayak bidadari. Dalam keterangan saya dengar ada yang menerangkan itu paling rendahnya derajatnya ahli surga itu
bidadarinya 70. Nah, nggih, 70. Kan ahli surga juga. Enggak tahu itu. Bidadarinya 70 apakah kesimpulan 70 bidadari? Karena ahli surga kan laki-laki dan perempuan. Iya. Si. Ini waliman kofa makro marubah. Sedangkan kubu sebelah ingin musul ke Gusti Allah, ingin mendekat kepada Gusti Allah. Dia takut. Artinya dengan takut tuh dia mempersiapkan, Pak Mau. Mempersiapkan amalnya, mempersiapkan Yang toh. tidak takut terus mendekat. Jadi kubu sebelah kan ingin usul kan? Coba biar dijawab. Kayak waliman khofa itu tafsirannya. Itu bukan usul itu Bang. orang ingin usul kan ingin mendekat. Ini kok takut mendekat? Ini takutnya ini baik ini. Berarti ini bertentangan orang yang ikut pengen usul. Takut ini sanes-sanes takut benci. Nggih kaya mriki kali kiai kan nggih khauf, tapi kan mboten benci. Sehingga khauf ini kok mboten sampai lari ngoten. Bani takut ke gendruwo. Iya kayak sampean mau sawan ke kiai. Merudus belah dosa. Siapa Pak ini lah Pak. Seakan-akan orang takut sawan dek pangeran ini berarti takut usul dia. Takut Jadi usul. Beda pembahasan. Maksudnya Pak Mau menjauh berarti. Angki. Berarti tak usul. Bajana kan senang. Semangat seneng. Kok malah takut? Malah takut. Dengan takwa itu timbul sendiri. Atau niki keterangan teng Qurtubi. Yang dimaksud khofa niku khofa fil maksiyah. Sehingga jangan sampai melakukan maksiat. Kata-kata khofa bil masya kan ingin berjumpa. Tak takut mesemak. Tanya Iya. Iya. Saya akan kikir. Kalau khofa bil masya ya gaya kan. Sangat gaya. Takut ada Gusti Allah. Kamu jauh. Iya, tanya ki maksudnya khofa bil masjid. Nah niku Qurtubi niki takdire wal makna khofa maqamahu wal makna iku khofa maqamahu baina yaday rabbihil hisab fatarokal maksiyah. Sehingga khauf di situ muktado dari khauf atau nanti musad Takut membawa dosa. Nah nanti sehingga dia takut sehingga ketika takut dia meninggalkan maksiat. Tapi takutnya Allah itu membawa nikmat. Mungkin Takut sami kali kan kita kan guru-guru kan kiai-kiai Takut kalau ke Allah itu menenangkan kita kan. Takut ke macan. Waduh. Takut ke jerongkong ya. Lanjut mau garis sedikit. Terus jannatun mu'ajjalatun yaitu hanya balasan nanti di akhirat yaitu fununul masubat wa uluwud darajat. Jadi macam-macamnya pahala dan tingginya derajat. Karena meskipun di surga itu ada kelas-kelasnya. VIP, ekonomi, terus VVIP nanti ada mau. Qultu wa hadhil halawatu al-madhkuratu la takunu illa fi maqamil ma'rifah al-khassah wa yallati tunafiha al-ma'siyah. Nah, rasa manisnya amal tadi yang disebutkan di atas uraian dari awal itu iku la takunu tidak bisa ditemukan atau tidak ada kecuali di maqam ma'rifah yang khusus. Wa hiya allati tunafiha al-ma'siyah. Dan makom ma'rifah yang khusus ini bisa dihilangkan dengan melakukan maksiat. Paham? Setelah sampai melakukan itu semua terus moro dangdutan atau mongko karnaval dharma. Pokoknya melakukan maksiat itu menghilangkan makom-makom yang tadi itu. Qila li ba'dihim hal ta'rifu Allah. Artinya ada ulama itu ditanya,
apakah kamu tahu Allah? Saya itu punya teman, ya ingat ini pertanyaan ini, nanya pada mursyid thariqah, sampai nanya, sampean apa melihat Allah Kiai? Ya itu jawabnya mau marah, langsung wajahnya tuh merah, ya gak jawab. Cuma ya ingat ini, ketika sebagian ulama itu ditanya, hal ta'rifu Allah, apakah kamu tahu Allah? Faghadaba ala sa'il. Kemudian ba'dul ulama itu marah, pada enggak sopan. Wa qala atarani a'budu man la a'rifuhu. Kemudian ba'dul ulama itu berkata, apakah kamu melihat saya menyembah pada zat yang saya tidak tahu? Gitu. Ya otomatis ya enggak. Faqala lahu au ta'siman ta'rifuhu. Kemudian faqala ini ke siapa? Sa'il apa ba'duhum? Sa'il. Kemudian Sa'il bertanya pada ba'duhum, au ta'siman ta'rifuhu, apakah kamu bermaksiat pada zat yang kamu tahu? Gitu. Wakila li ba'dihim, kemudian ba'dihim itu, dan dikatakan pada ba'dihim ini yang lain, bima ta'rifu annaka araftahu, dengan apa kamu tahu bahwasanya annaka araftahu, artinya dengan apa kamu bisa tahu dengan bahwasanya kamu tahu pada Allah, gitu loh. Faqalah, kemudian ba'dihim dawuh, lam aqsid mukhalafatahu, saya tidak ada tujuan untuk mukhalafah, nulayani, apa bahasa Indonesia, melanggar. Illa warada ala qalbi istihya'un minhu, artinya kalau saya ada rasa melanggar atau nulayani itu, dan terbesit di hati saya itu merasa malu dari Allah. Qala Ismail bin Najid, wallahu a'lam. Yang tadi Pak, yang Imam Hasan Basri. Hasan Basri. Hasan Basri mau tulis, dia tanya boleh. Imam Hasan Basri. Pertanyaan timbul di timbul di. Saya dengar dari keterangan itu, ya Aziz, itu Imam Hasan Basri itu kan tabi'in. Itu orang tuanya itu Buddha, dari bapaknya Buddha, ibunya Buddha, tapi tumbuhnya min kibarit tabi'in. Oke, min kibarit sufi ya. Iya. Tanya apa mana? Ayo. Berarti orang tuanya orang hebat sebenarnya. in wajadtumuna fa'abshiru wa umtu biqasdikum wa in lam tajiduna fa'lamu anna al-bab mughlaqun. Kan kita itu ketika menemukan halawah, semisal menemukan halawah pada saat tilawatul Quran, pada saat zikir atau pada saat sujud, kita dianjurkan untuk diteruskan. Nah, sementara kalau kita tidak menemukan halawah pada tiga keadaan itu, ketahuilah bahwasanya pintunya itu tertutup. Nah, di saat pintu tertutup itu, apakah kita harus meninggalkan ketiganya atau bagaimana? Tidak ada anjuran meninggalkan atau balik kanan meninggalkan tilawatul Quran. Tidak ada meninggalkan. Atau gimana? Tidak meninggalkan. Mencari kuncinya. Nah, iya dah. kuncinya. Mencari jalan lalu Kan dari awal itu kalau tidak mendapatkan halawah berarti diawali dengan ria kisah. Ya, mungkin diriakan. Kuncinya apa? Ya, belajar mungkin di situ. Tok nih ya. Jadi buka di dalam. Serengan kuncinya kegembok oke. Buka di dalam lagi. Anjuran yang di atas itu kan suruh sabar, suruh menunggu. Iya. Yang di atas Mun dari cerita-cerita di atas kan kabetu ala isrina sendiri kisah tidak putus asa kan Pak, terus sampai menemukan halawah sampai 20 tahun.
Dan yang pertama itu kejadiannya adalah hukum logika yang bersandar kenamaan musyrik. Jadi kalau kita bertahan pada kesulitan, pasti setelahnya mendapatkan kemudahan. Tidak akan sulit terus-terusnya. Masuk. Terusnya. Berarti terus Ibn Mama Lanjut gas. Dan tetap baik Ya. Engko atanya dia. Satu. Ya, wis ya mari ya. Mau bertanya. Tadi yang kunci untuk mendapatkan halawah diantaranya harus selamat dari riya sum'ah dan sum'ah. wa dakwah. Nah, Idina enggak sokeha minaria wa dakwah itu. Nah. Wis dia sok aja ledak padang. minaria faham. Wa dakwah engko tak paham. Ngaku-ngaku. Sementara ibadah kita sumbangnya sholat, usolli saya sholat, apa dah ngaku-ngaku itu? Terus kalau yang bukan kamu yang sholat lalu siapa, Bu? Ya iya, makanya saya bertanya harus selamat dari ngaku-ngaku. Ini usolli dia saya sholat. Tak ngaku-ngaku lam usolli. Ngaku-ngaku. Mang tak ngaku-ngaku ya. Lam usolli fardhu ini. Contohnya Pak Ma'u itu ngaku-ngaku dalam ibadah itu contohnya gimana? Usolli aja. Kan niat Bang. Hah? Ngaku itu niat ngaku beda. Ngaku itu contohnya ini punya saya itu ngaku. Kan deki pas sedeng kemarin usolli kan. Niat belum. Iya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya Lillah. lillahi banilli kan? Iya. Bani lana. Mengaji kan tak ngaku dia. Iya, ini wajah tuh itu tak ngaku. Meng pertama dan niat demi usolli. Itu niat. Ya le tahu saja niat kok. Gunanya dia sholat kan sedekah. Setelah niat melakukan sholatnya tak yakoh. Usul ini maknanya gula nyaji sholat. Pertanyaan Pak Ma'u dari ini Samratul amal as-sahih, yaitu buahnya amal yang benar, al-mustaqimah as-salimah, yaitu amal yang jejak atau istiqomah yang selamat dari riya dan dakwah. Kalau riya kita paham. Contohnya kita dakwah tentang amal itu bagaimana? Apa dia itu setelah melakukan amal dia mengaku saya melakukan ini, apa begitu? Iya Pak, kalau ditanya habis sholat, tadi Bapak habis sholat ya, masa bilang enggak? Ya iya. Kamu udah hadir kemana? Saya diundang ceramah. Apa dakwah tentang amal dia mengaku melakukan itu di depan orang biar tahu begitu? Mungkin mempengaruhi pula Pak dakwah nikah, jadi kita mengamal amal baik nikah kita merasa itu jerih payah kita. Sebenarnya kan semuanya itu dari Allah kan. Mungkin ini. Kadang orang itu kayak ngundang itu kadang dakwah amalnya. Saya melakukan itu. Apa itu? Kita bisa melakukan ibadah itu karena taufik, hanya karena mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Oke, Mas. Dakwah fil amal ya apa? Yang ditanya dakwah. Ya, Yang dakwah. ada sebab ada dakwah, ada riya, ada sum'ah. Nggak ada dakwah itu loh. Lafaz dakwah di sini ada nggak? Ada. Minaria wa dakwah. Itu yang itu sebelum Abu Turab, sebelum qala Abu Turab. Di tengah. Kita ada cerita tak harus dia. Borong-borong sini ke cerita. Buahnya amal bisa didapat kalau selamat ya. Dan istiqomah Dan dakwah. dan selamat dari riya dan dakwah. Diperjelas Coba Pak Satpol di Purwasa Pak. Dan
berarti mengabaikan minnah yang diberikan oleh Allah sehingga dia bisa taat, seolah-olah Allah tidak terlibat dalam hal itu. Jadi pelajaran apa? Artinya dia melakukan amal itu dengan dirinya, bukan dengan minatullah. Dengan kekuatan dirinya dia. Makanya di awal itu kan ada 4 tempat kita ini yang tidak bisa lepas dari 4 tempat itu, 4 keadaan itu. Nikmat, maksiat, taat, musibah. Nah, ketika kita melakukannya, ketika kita berada dalam keadaan taat, maka kita harus sadar bahwasanya itu adalah minnah dari Allah. Jadi bukan upaya kita. Kalau mungkin sering kan kalau kita merasa itu minnah, tapi perasaan minnah itu masih belum. Jadi yang saya pahami dari sini pertama, dakwah itu masih melihat amal. Jadi kalau mengingat amal, ya biasanya kan disandingkan dengan kita. Mengingat amal itu bagian dari dakwah. Yang kedua, melihat amalnya atau melihat dirinya atau melihat amalnya itu juga bagian dari dakwah. Jadi orang-orang yang bebas dari dakwah itu memang benar-benar melihat Allah di situ. Jadi memang benar-benar ya itu memang asli karunia Allah tanpa melihat dirinya sama sekali. Kalau tahadus bini mah umpamanya saya diberi rezeki ini mergo saya dapat ijazah melaksanakan atau membaca istiqomah waqiah, tapi tahadus bini mah semuanya dari Allah. Ya tahadus bin nikmah ya tetap baik. Sebenarnya ya bukan masalah baiknya, tetapi halawa itu didapatkan bukan hanya ria kan sudah sulit, karena ikhlas sendiri sudah sulit kata Al-Ghazali. Jadi mukhlis itu kan sudah sulit. Dakwah ini ya sama sulitnya sebenarnya. Jadi karena kalau melihat amalnya, kalau masih melihat amalnya, biasanya juga melihat dirinya. Kalau masih melihat dirinya, berarti masih belum terbebas dari dakwah. Baru kalau tidak melihat amalnya, tidak melihat, memang asli la haula itu asli, bukan hanya retorika. Di satu sisi kita tidak boleh melihat hukum. Di satu sisi harus melihat. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Bung tak tahu dirimu, aku saya jaga. Di satu sisi ya. Jaga dirimu. Berarti jak dirimu itu memang benar-benar abadi ki. Iya. Bagaimana kenapa Batur? Tak dilihat dakwah ke ini dirimu. letak fana abang di. Tahu saja gak ada dirimu di. Cuma tahu. Maksudnya kata-kata dakwa aja artinya ya tidak crash, tidak niat itu tidak salah ya. Usolli saya sholat kan ngapo saya sholat kan dakwah kan. Terus iya. Mau tahu soli dak gimana Pak? Setak dakwah. Tapi emang Laku soli berarti. Usolli mengkajian seakan-akan mengkajian salah mengiterusaki inna sholati kiururo sholati lillahi rabbil alamin bener kan tak ada Lillah ni kelaman lil taklin apa lil milki? lil milki mengsalah ya kada lil taklin jadi kada ada pemilu menilil mu'allaf untuk mu'allaf Karena halawa itu kan memang bukan obralan kan. Ini proses panjang ini sampai 20 tahun sampai berapa tahun. Kalau hanya
sekedar pengetahuan kita kan gampang, maksudnya itu minna dari Allah, ini tiada daya upaya kecuali. Tapi kita masukkan Iya, belum anu. Bayangan tok. Jadi itu masih dakwah, itu masih dakwah. Dimakai tentang ikhlas dengan ihya kisah. Oh, tapi kita iya. Sudah masuk rosol. Rosol ini teman-teman. Dari awal itu gak melok-melok itu rosol, bukan hanya lipstick. Karena dari sini saya ingat kata Nuhi. Memang semua ilmu nih kemuarannya ke tauhid memang. Dalam arti ilmu kajian itu kayaknya sulit mentauhid itu kita kuat. Gimana bisa menghilangkan dirinya sendiri kan tak tahu ilmu tauhid. Cuma ada makalah lain itu tadi ya, kalau dia merasakan manisnya amal kan sudah terus kan ya, sampai manis ya, karena dia merasakan amalnya itu nanti tanda-tanda diterimanya amal. Cuma ada makalah lain itu ketika kamu merasakan enak dalam beramal kan harus berhati-hati. Saya ingat keterangan Pak Roy itu kan harus berhati-hati. Kenapa? Ada ria. Takut ujub nanti. Pokoknya takut sembarang. Ujub selesai. Yang dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan itu enak dalam maksiat. Rata-rata masak enak. Kan Tapi mau dijumin itu layak lama. Kalau itu bukan halawa yang ini. Iya. Beda. Halawa ini biasanya orang-orang yang sudah aman itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan seperti ini, yang pemahaman saya, mereka itu insya Allah aman dari hal-hal, karena kan dakwah sudah gak ada, sudah tidak ria, apanya yang mau dia Ya, makanya, jadi orang-orang yang lah steril loh. ya makanya tadi itu kembali lagi kepada bukan rofa apa, tapi rufi. Tidak mungkin dia merasa naik sendiri, karena memang sudah hilang ya, sudah dakwahnya sudah enggak. Selesai ini. Kita baca dua aja. Kita kan saling menghormati. Tadi itu ada jawab. Saya ikut yang mana? Baca dua aja, saling menghormati. Toh nyatanya sama-sama enaknya. Nah, kadang perlu dikuatkan loh. Mana ampun? Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa sadaqanik adada khalqik wa ridha nafsika zinata arsik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsuna bi zumati. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil ghara wa ala tariqatil baghdha waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad